Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Kisotul Ismaya dengan NPM Mahir 177. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal metode penelitian saya yang berjudul Analisis Manajemen Persediaan menggunakan metode EOKI dan klasifikasi ABC pada produk peralatan konstruksi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait bab 2 yaitu landasan teorinya. Yang pertama di landasan teori yaitu membahas terkait grand teorinya yang dimana dijelaskan terkait manajemen operasinya. Nah, yang kedua yaitu ada middle teori, menjelaskan terkait manajemen persediaannya. Kemudian yang ketiga ada application teori atau menjelaskan terkait economic order point atau EOKI dan klasifikasi ABC. Kemudian yang terakhir yaitu ada output atau persediaannya menjadi optimal. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan terkait grand teorinya terlebih dahulu. Di grand teori ini menjelaskan terkait manajemen operasinya, di mana manajemen operasi ini adalah sebuah proses mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang sangat efisien, efektif, dan bernilainya juga sangat tinggi. Fokus utamanya yaitu untuk mengubah input menjadi output melalui proses produksinya yang terstruktur. Makanya di mana manajemen operasi ini harus sesuai gitu. Karena untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasanya itu yang lebih baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait middle teorinya di mana menjelaskan tentang manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini adalah bagian penting dari operasi bisnis karena dimiliki dalam jumlah besar dan merupakan salah satu aset perusahaan yang tidak boleh ditumpuk. Inventaris ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam perusahaan untuk mencegah ketidakefisienan biaya. Persediaan juga harus dikelola dengan baik. Karena jika persediaan ini tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadinya pembengkakan persediaan. Maka dari itu harus harus diefektifkan gitu suatu persediaan ini agar tidak terjadinya penumpukan biaya. Nah, kemudian yaitu menjelaskan terkait application teori, yaitu di mana menjelaskan terkait ekonomi order point-nya dulu, economic order quantity atau EOQ. Nah, metode economic order quantity atau EOQ berfungsi sebagai alat atau sistem yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan dalam hal pengadaan barang yang bermanfaat untuk mengatur stok baik dari sisi biaya maupun jumlah barangnya. Nah, kemudian di sini membahas terkait klasifikasi ABC-nya. Metode ABC ini adalah metode di mana perusahaan ini membagi persediaannya menjadi 3 kelompok. Nah, ada bagian A, B, dan C. Kelompok A itu mencakup 20% barang persediaannya, tetapi membutuhkan 80% total investasinya. Kemudian untuk kelompok A adalah persediaan yang paling bernilai tinggi bagi perusahaan. Nah, untuk kelompok C adalah persediaan yang memerlukan investasi yang paling kecil atau paling kurang bernilai karena dianggap paling bawah gitu. Jadi makanya kurang bernilai gitu. Nah, kemudian untuk yang kelompok B adalah persediaan yang berada di antara A dan B gitu. Jadi di antara A dan B ini bisa disebut di tengah-tengahnya gitu. Kemudian untuk output persediaan menjadi optimal ini, yang pertama dapat menjaga ketersediaan stoknya agar selalu memenuhi permintaan pelanggan tanpa kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika persediaan yang menjadi optimal, maka ketersediaan stoknya juga dapat gitu memenuhi permintaan pelanggannya bagaimana. Nah, kemudian dapat meningkatkan efisiensi operasional karena perusahaan ini tidak akan kekurangan bahan baku saat produksinya dan tidak mengalami penumpukan barang jadi karena sudah men, karena sudah memberikan persediaan yang optimal, maka dapat memberikan efek efisiensi dalam operasionalnya. Nah, kemudian ada menekan biaya yang berkaitan dengan pemesanan, penyimpanan, dan kerugian akibat persediaan yang kadaluarsa atau rusak. Makanya dapat ditekankan penekanan biayanya agar bisa menjadi optimal. Nah, kemudian yaitu ada meningkatkan kepuasan pelanggan karena produknya tersedia sesuai waktu dan jumlah yang dibutuhkan. Jadi pelanggan tidak akan kecewa karena
keinginan dan permintaan mereka tuh segera dipenuhi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada yang terakhir ada meningkatkan arus kas karena modal kerja itu nggak akan bertahan lama dalam bentuk stok yang berlebih. Jadi arus kasnya akan lancar seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sudah jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.